Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Alifa Mentari Sukma mewakili kelompok 10 akan memaparkan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Strategi untuk Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan. Walaupun saya yang menyampaikan presentasi ini, seluruh isi materi merupakan hasil kerjasama dan diskusi seluruh anggota kelompok, yaitu Aimira Safitri, M. Nuryaman, Muhammad Bahrul Sadikin, Muhammad Faiz Syauqi, Yuda Setiawan Priyadi, dan saya sendiri Alifa Mentari Sukma. Langsung saja kita mulai dengan bagian pertama, yaitu fokus utama formulasi strategi dalam lembaga pendidikan. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk memahami bagaimana proses formulasi strategi yang tepat dapat meningkatkan mutu lembaga pendidikan. Dalam dunia yang terus berubah, lembaga pendidikan memerlukan pendekatan strategis yang bukan hanya reaktif terhadap perubahan, tapi juga proaktif dalam membentuk arah masa depan. Oleh karena itu, perumusan strategi menjadi titik awal dari seluruh proses manajemen strategis. Yang pertama ada perumusan strategi dalam pendidikan, yaitu konsep dan konteks. Strategi dalam pendidikan tidak berbeda jauh dengan di dunia bisnis. Keduanya berfungsi untuk menjawab pertanyaan dasar seperti kemana arah lembaga akan dibawa, faktor eksternal dan internal apa yang mempengaruhi, bagaimana mencapai visi dan tujuan secara efektif. Menurut teori Fred R. David, strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang melalui serangkaian langkah yang terstruktur. Di lingkungan pendidikan, hal ini menyangkut penyelarasan antara visi, misi, analisis kekuatan dan kelemahan, serta potensi eksternal seperti peluang dan ancaman. Perumusan strategi harus terjadi di 3 tingkatan utama, yaitu strategi korporat, strategi unit bisnis, dan strategi fungsional. Tahapan dalam formulasi strategi ada 3 pendekatan stage strategi model. Model strategi yang dari Fred R. David terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu input stage, matching stage, dan decision stage. Yang pertama ada input stage, yaitu mengumpulkan dan menganalisis informasi awal termasuk evametrics atau eksternal, evametrics atau internal, dan CPM, kompetitor. Yang kedua ada matching stage, yaitu mencocokkan antara kekuatan, kelemahan, internal dan peluang ancaman. Eksternal menggunakan alat seperti SWOT, BSG, dan IE Matrix untuk menghasilkan strategi alternatif. Yang ketiga ada decision stage, menggunakan QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix untuk mengevaluasi dan memilih strategi terbaik secara objektif. Lalu ada strategi fungsional dan aplikasinya dalam lembaga pendidikan. Strategi fungsional menyentuh aspek operasional seperti strategi SDM, keuangan, pemasaran, dan operasional lembaga. Contohnya, kepala sekolah dapat mendelegasikan tanggung jawab strategi publikasi kepada wakilnya. Sementara bidang lain mengelola sumber daya dan keuangan. Implementasi strategi fungsional adalah bentuk konkret dari visi yang telah dirumuskan dalam strategi korporat dan unit bisnis. Lalu ada implikasi strategi untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan. Strategi bukan hanya domain manajemen puncak, seluruh pemangku kepentingan guru, siswa, orang tua, hingga pemerintah harus dilibatkan. Visi misi dan tujuan sekolah harus disusun secara partisipatif agar dapat diterjemahkan ke dalam rencana kerja nyata. Pemahaman akan lingkungan eksternal sangat penting seperti persaingan antar sekolah dan kebijakan pemerintah. Lembaga harus mampu mengantisipasi ancaman sekaligus memanfaatkan peluang untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu. Kesimpulannya, formulasi strategi yang efektif dalam lembaga pendidikan mencakup penyusunan visi dan misi secara partisipatif, analisis internal dan eksternal, penggunaan alat strategi seperti SWOT, BCG, dan QSPM, serta implementasi strategi fungsional dan konkret.
Tanpa strategi yang jelas, lembaga pendidikan akan kesulitan beradaptasi dan bersaing. Manajemen strategis menjadi kunci utama dalam pengelola institusi pendidikan modern. Sekian yang dapat saya paparkan. Kami harap pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.